Selamat datang di channel Sarjana Anime. Hari ini kita akan membahas alur cerita anime Solo Leveling episode 3. Untuk kalian yang belum menonton episode 1 dan 2, diharapkan untuk menonton terlebih dahulu. Siap-siap untuk menyelami dunia fantasi yang akan membuatmu terpaku di layar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Jinwoo percaya bahwa pengalamannya di dungeon hanyalah mimpi. Dia segera disambut oleh dua orang pria yang bernama Wo Jinchul dan Kang Tae-sik dari Asosiasi Hunter Korea. Jinwoo pun terkejut diberitahu bahwa dia sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Jinwoo bertanya akan kabar Johe dan Pak Song. Diberitahu bahwa Pak Song berhenti menjadi hunter karena dia kehilangan salah satu tangannya. Lalu Johe mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan. Mereka kemudian memberitahu bahwa yang hanya selamat dari dungeon ganda hanya 6 orang. Wo Jinchul menceritakan pada saat mengevakuasi Jinwoo bahwa mereka tidak menemukan dungeon di sana. Bahkan patung-patung seperti yang dilaporkan. Hanya ada Jinwoo yang sudah terkapar di sana. Lalu mereka menginterogasi Jinwoo apakah dia mungkin menerima kebangkitan kedua. Karena jika seseorang mengalami kebangkitan kedua, dia akan melampaui batas hingga menjadi kelas A atau bahkan S. Jinwoo diminta untuk meletakkan tangannya pada pengukur kekuatan sihir yang sudah disiapkan. Karena dari mereka curiga kepada Jinwoo atas kebangkitan keduanya. Di mana seseorang yang bisa selamat seperti Jinwoo dari dungeon ganda pasti memiliki kelas A atau kelas S. Bersemangat ingin melihat hasilnya, Jinwoo bertanya kepada kedua orang itu berapa peringkatnya sekarang jika dia telah dibangkitkan kembali. Jinchul meminta maaf karena mereka mungkin telah membuat kesalahan saat melihat bahwa mesin menunjukkan skornya hanya 10. Setelah itu mereka berdua pergi dan membicarakan Jinwoo yang tidak berbakat dan hampir sama seperti orang biasa. Setelah harapannya tak sesuai, Jinwoo mempertanyakan mengapa mereka tidak terganggu terhadap monitor yang ada di depan Jinwoo. Dan mereka berdua tidak mempertanyakan ini semua. Namun Jinwoo berpikiran sepertinya hanya dia yang dapat melihatnya. Jinwoo mencoba menyentuhnya dan ternyata itu bukan layar sentuh. Diperlihatkan juga ingatan trauma Jinwoo atas kejadian di dungeon ganda yang hampir saja merenggut nyawanya. Tidak lama kemudian, adik perempuan Jinwoo yaitu Jina masuk untuk menjenguknya dan mengungkapkan kekhawatirannya. Menyebut bahwa kakaknya selalu saja masuk rumah sakit. Adiknya juga mengancam Jinwoo, jika dia terluka lagi, maka adiknya akan berhenti kuliah lalu kerja. Jinwoo bertanya pada Jina, apakah dia bisa melihat monitor yang ada di hadapannya. Mengetahui bahwa pesan tersebut hanya dapat dilihat olehnya, dia juga bertanya pada Jina apa yang harus dilakukan ketika dia memiliki notifikasi yang belum dibaca saat bermain game. Jina mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu memeriksa kotak infonya, meskipun awalnya bingung mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Jinwoo membaca beberapa perintah yang diberikan oleh sistem, di mana jika misi yang dia ambil tidak diselesaikan, maka dia akan terkena hukuman. Lalu dia tidak sengaja menerima tugas harian. Tugas itu meminta Jinwoo untuk menyelesaikan beberapa rutinitas latihan fisik. Namun Jinwoo menganggap itu sebagai lelucon. Scene lain diperlihatkan Jinchul dan Tae-sik berada di dalam mobil. Jinchul menelpon ketua Goto untuk memberitahu bahwa Jinwoo tidak ada tanda-tanda kebangkitan kedua padanya. Mereka beranggapan di dalam dungeon masih banyak misteri dan menganggap kasus ini sebagai spesial. Scene berpindah di gedung Hunter Guild. Choi Jong-in menugaskan Choi Hae-in untuk berpartisipasi dalam raid kelas B selanjutnya sebagai pemimpin. Namun Choi Hae-in yang tidak percaya diri dengan keterampilan kepemimpinannya untuk memimpin latihan anggota baru. Diyakinkan oleh Choi Jong-in bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk misi ini. Dijelaskan bahwa guild hunter mereka satu dari 5 guild besar di Korea. Namun untuk kancah internasional belum ada apa-apanya. Di lokasi lain di luar pada malam hari, diperlihatkan gerbang dimensi muncul. Beberapa warga kota terganggu oleh sebuah gerbang yang muncul di tengah jalan, hingga menyebabkan kemacetan, dan mempertanyakan kapan para hunter akan datang untuk mengatasi hal ini. Sementara itu di rumah sakit, Jinwoo sedang tidur. Dia tidak menyadari bahwa waktu misi harian yang dia ambil sudah habis, menyebabkan suara gemuruh yang dia yakini sebagai gempa bumi. Sebelum dirinya berpindah di gurun pasir,
dan menyuruhnya untuk bertahan hidup selama 4 jam berikutnya. Diperlihatkan seekor kelabang yang besar mulai mengejarnya. Sementara di kamar Jinwo, dua perawat tidak melihat Jinwo di tempat tidurnya dan mereka mulai mencarinya di segala sisi. Selama 4 jam di padang pasir, Jinwo nyaris tidak bisa bertahan dari kejaran kelabang. Tubuhnya sudah dipenuhi keringat. Setelah hukuman selesai, Jinwo kembali ke kamar dan ditemukan kelelahan oleh perawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Jinwo mengenakan pakaian olahraga sambil memberitahu adik perempuannya bahwa dia akan pergi. Johe yang masih terpengaruh oleh trauma pengalaman di dungeon ganda menerima panggilan telepon yang memintanya untuk berpartisipasi dalam raid kelas D di kota Hatauka. Banyak guild yang menolak untuk pergi ke sana. Dia juga memberitahu bahwa Jinwo telah sadar dari komanya. Lalu Johe menuju ke rumah sakit. Dia menemukan Jinwo sedang jogging di luar. Jinwo lalu duduk setelah dia menyelesaikan banyak misinya hari ini dan mulai memahami fungsi dari monitor yang ada di hadapannya. Saat ini terlihat di dalam monitor, poin kemampuan Jinwo bertambah setiap kali dia menyelesaikan misinya. Kembali ke dalam kamarnya, Jinwo kali ini menerima hadiah spesial berupa kunci yang akan membawanya ke dungeon lagi. Stasiun TV mengumumkan bahwa tim Hunter akan mengatasi atas dungeon yang muncul di tengah jalan dan di beberapa titik lainnya. Jinwo kemudian terlihat mengunjungi ibunya yang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Jinwo mengingat masa lalu ketika dia mengetahui ibunya menjadi korban penyakit tidur abadi dan ilmu medis tidak bisa berbuat lebih. Diperlihatkan Jinwo melanjutkan rutinitas melatih fisik sambil mengingat kembali ketika dia mulai bekerja kuli bangunan dan ketika dia memenuhi syarat untuk menjadi hunter walaupun menjadi yang terlemah. Namun dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi ibunya dan adiknya yang kuliah. Poin kekuatan Jinwo bertambah. Beberapa saat setelahnya, Jinwo pergi ke dungeon yang berada di stasiun dan membawa kunci yang dia dapatkan sebelumnya. Tanpa ragu-ragu untuk masuk, Jinwo memasukkan kunci ke pintu yang menghubungkan ruang dungeon yang berada di stasiun kereta bawah tanah. Namun ketika dia masuk, Jinwo melihat pintu dimensinya tertutup sehingga dia tidak bisa menggunakan jurus melarikan diri dan dia terjebak di dimensi lain. Dia memutuskan untuk menjelajahi dungeon yang merupakan lorong stasiun yang sudah tidak berfungsi. Muncul 3 goblin di hadapannya. Dia segera menghadapi sekaligus 3 goblin itu. Jinwo mampu menghindari dan menangkis serangan mereka, dan akhirnya goblin itu dikalahkan. Jinwo sangat puas karena dia sudah bertambah kuat. Tidak lama kemudian seekor serigala berwarna merah muncul dari belakang untuk menyerang. Jinwo masih bisa menghindari serigala itu. Jinwo melihat serigala itu lebih kuat dari goblin tadi. Dia memikirkan apa yang harus dia lakukan saat ini, karena dia sendirian, dan tidak ada healer yang menyembuhkannya ketika dia terluka. Lalu dengan cepat, serigala itu mencoba menyerang Jinwo. Wah. Nambah menarik aja nih anime dari Solo Leveling, di mana dia sudah mendapatkan kekuatan penyembuh instan.